Seleksi antar materi modul 3.1 oleh Dedi SPD CGP Angkatan 3 Kabupaten Sukabumi. Ki Hajar Dewantara berpandangan seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak serta memiliki kemampuan dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya mengarahkan bagaimana murid berkembang sesuai karakter, keunikan, serta memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya. Berdasarkan pandangan Ki Hajar Dewantara terkait Pratap Triloka yang dikenal dengan semboyan Ingar Sosung Tulodo yang diartikan sebagai seorang pemimpin, dalam hal ini guru hendaknya mampu memberikan contoh tauladan yang baik kepada muridnya. Ing madya mangun karsa yang diartikan bahwa seorang pemimpin mampu membangun karsa atau kemauan atau pemberi semangat atau motivasi. Dan Tukuri Handayani yang artinya seorang pemimpin mampu memberikan dukungan, arahan, dan semangat kepada muridnya. Dalam keseharian menjalankan tugas, tidak jarang seorang guru berada dalam posisi yang menuntutnya untuk mengambil keputusan dari dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar. Berada pada situasi dilema etika benar melawan benar, atau berada dalam dua pilihan antara benar melawan salah, atau bujukan moral yang menuntut kita berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan yang tepat, maka disinilah nilai-nilai yang akan membimbing dan mendorong kita untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Dalam pengambilan keputusan yang terbaik bagi kepentingan murid, seorang guru akan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan disetujui bersama. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah, karena guru dalam hal ini sebagai coach akan menggali potensi yang dimiliki oleh muridnya dengan memberi pertanyaan pemantik, sehingga murid dapat menemukan potensi yang terpendam dalam dirinya untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya tanpa paksaan dan campur tangan orang lain, serta mampu mengambil keputusan yang tepat dengan risiko yang paling kecil. Guru sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran sudah sepatutnya melakukan waktunya untuk menjalankan proses coach demi terciptanya iklim pendidikan yang berpihak pada murid. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas sudah seyogyanya harus bisa mengetahui dan memahami kondisi sosial dan emosional dari muridnya. Selain itu, untuk dapat membentuk dan mewujudkan profil pelajar Pancasila, seorang murid harus mampu menyelesaikan permasalahannya dalam belajar sehingga tidak menjadi dilema bagi mereka sekarang maupun yang akan datang. Guru juga penting untuk memahami aspek sosial dan emosionalnya agar mereka mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi, apakah kasus atau permasalahan tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kemudian pengambilan keputusan ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 4 paradigma dilema etika. Kita harus melihat terlebih dahulu paradigma dilema etika apa yang sedang terjadi. Apakah paradigma etika individu melawan masyarakat, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, atau jangka pendek melawan jangka panjang. Kita harus melihat prinsip pengambilan keputusan yang paling tepat, apakah rule-based thinking, apakah end-based thinking, apakah care-based thinking. Selanjutnya keputusan tersebut harus diambil dengan menggunakan langkah-langkah pengambilan dan keputusan yang benar, sehingga pada akhirnya guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk murid di lingkungan sekolahnya. Ketika dihadapkan dengan sebuah dilema etika, tentu ada kalanya kita mengalami kesulitan yang menjalankan pengambilan keputusan
tersebut. Kesulitan muncul bisa disebabkan karena berbagai faktor, misalnya karena masalah perubahan paradigma dan budaya sekolah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Masih minimnya pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki dalam menyelesaikan situasi permasalahan yang dihadapi. Kekhawatiran apakah keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat dan dapat mengakomodir kepentingan orang banyak serta mencederai pihak lainnya. Dan adanya perbedaan mindset atau sudut pandang yang menyebabkan sulitnya menemukan solusi atau kesepakatan yang dapat diterima oleh setiap pihak yang terlibat. Dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Dengan keputusan yang kita ambil, sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka murid dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya, dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sehingga dengan memperhatikan kesemuanya itu dalam mengambil keputusan, maka keputusan kita dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan murid di masa depan nantinya. Akhirnya, peran pengambilan keputusan yang tepat dan efektif oleh guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran sangatlah penting. Keputusan yang selalu berpihak pada murid sejalan dengan nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat akan dapat melahirkan generasi emas Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak.